Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Madarijus Sa'ud ila Iktisa'il Burud karangan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini adalah menjelaskan bait-bait dari kitab Al-Barzanji, itu kitab Maulid Barzanji atau namanya itu Iqdul Jawahir. Mana dia ya? Tunggu bentar ya. Mungkin di atas mungkin. Apa saya stop dulu. Oh, ini dia nih. Ini yang terakhir tuh dia nih. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang nama-nama nasab ke atas dari Nabi. Mulai dari Abdullah, terus Abdul Muttalib sampai ke Adnan. Nah, Adnan ini adalah yang hidup pada masa zaman Nabi Isa alaihissalam. Wasahih, akan tetapi yang sahih itu annahu kana fi zamani Musa, bahwa Adnan ini ada pada zamannya Nabi Musa. Nah, kalau kita hitung zaman Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad itu sekitar 500 tahun. Mungkin sekitar hanya 7 orang, berarti kalau kita rata-ratakan mungkin sekitar 80 tahun. Nah, tapi tidak cocok ya. Karena kalau Adnan ini bukan 7 generasi, tapi ini sudah 20 ini. 20 generasi. Nah, ini mungkin kalau kita hitung kasar ya, 500 dibagi 70 itu 70 tahun itu rata-ratanya itu mungkin itu sekitar 7 orang ya. Nah, kalau Nabi Musa itu jauh sekali, 2400 tahun jaraknya dari Nabi Muhammad. Biarlah ini jadi urusannya para ahli sejarah sudah ini. Nah, kita lanjut ke Sema'alam. Itu wahada silkun nazamat faraidahu bananus sunnatis saniyah wa raf'uhu ila al-khalili Ibrahim amsaka anhu asy-syari' wa abah. Terus kita artikan matanya dulu, kemudian ketahuilah olehmu ini jalur nasab itu dirangkai rantai-rantai nasabnya itu oleh sunnah atau hadis yang didapatkan dari hadis yang sahih darinya itu waraf'uhu, dan menaikkan nasab dari Adnan ke atas ini sampai kepada Nabi Ibrahim itu dilarang oleh Nabi. Wa abah, dan beliau juga enggan sampai menyebutkan nasabnya ke atas, yaitu ke atas Adnan. Terus wa adnanu bila raibin, dan nasabnya Adnan dengan tanpa keraguan inda zawil ulumin nasabiyah, itu di sisi orang-orang yang mempunyai ilmu nasab. Ila zabihi, itu sampai nasabnya kepada nabi yang akan disembelih, yaitu Ismail, nisbatuhu wa muntamah. Jadi nasabnya itu sampai disandarkan kepadanya. Fa'azim bihi, maka
agung daripada untayan-untayan nasabnya ini. Ta'allaqat kawakibuhu duriyah, yang bercahayalah oleh bintang-bintang yang seperti mutiara. Wa kaifala, bagaimana tidak bercahaya? Wasayyidu, sedangkan junjungan kita al-akram, yang paling mulia, wasitatuhu, yaitu yang paling mulia, yang paling besar di permata itu kan, permata itu ada kalung, nah kalungnya itu jadi matanya yang paling besar, liontinnya lah gitu, al-muntaqah, yang terpilih. Nah itu arti dari terjemah bebasnya lah. Nah nanti kita jelaskan dari syarahnya Syekh Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Sema'lam, kemudian ketahuilah olehmu, anna jami'a alfaz ibni itu, jadi semua lapas-lapas ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib bin sampai terusnya itu majruratun, semuanya itu dijarkan. Annahu usifa, disifatkan lil laqabil majrur, bagi yang digelari dengan atau yang dinamakan dengan majrurnya sebelumnya, qablahu. Illa ibnu al-awal, kecuali ibnu lapas ibnu yang pertama itu, yaitu Muhammad ibnu Abdullah, itu tidak dibaca jar, tetapi fa innahu marfu'un, maka sungguh itu dibaca rafa. Fa innahu, maka sungguhnya itu usifa lil marfu', disifatkan dengan marfu'. Kama naqala, sebagaimana menukil anis Sayyidi, daripada Sayyid Ahmad al-Marzuki. Jadi mungkin Ahmad Marzuki di sini, Marzuki pengarang Nazam Aqidatul Awam, mungkin ini ya. Nah, kembali ke lapasnya sekarang. Wahada, dan bermula ini apa? Ay nasabul mazkur, yaitu nasab yang sudah disebutkan di atas. Silkun, adalah rantai atau kalung. Ay qiladah, wahwa majazun, ini adalah majaz. Min itlaqil juz'i, dari menggunakan sebagian. Wahwa, dan dia adalah silkun, yaitu silkun itu artinya bimakna khaitun, yaitu benang. Wa iradatul kulli, dan yang dikehendaki adalah semuanya. Jadi kalung itu kan ada benangnya. Nah, jadi yang disebutkan benangnya saja, tetapi yang dikehendaki semuanya, yaitu semua kalung itu. Wahwal qiladah, yaitu kalung. Jadi ada ibarat di sini, yaitu itlaqul juz'i iradatul kulli, menggunakan sedikit tetapi yang dikehendaki adalah semuanya. Nazamat, yaitu yang disusun. Menguntai, bitakhfifil dha'il musyalah, yaitu dengan menguntai. Jadi zatnya itu tidak ditasdidkan. Ada memang yang ditasdidkan, nazamat gitu kan, tetapi di sini tidak ditasdidkan. Wa tasdidiha, ada juga yang mentasdidkannya, kama fi sahihi, sebagaimana di kitab as-sahih. Lakin akan tetapi al-afsahu, itu at-takhfif, yang paling fasih bacaannya itu adalah tidak ditasdid. Faraidahu, yang diuntai apa? Faraidahu, yaitu jawahirahu, yaitu permata mutiara-mutiaranya, an-nafisah, yang indah, kama fil qamus, sebagaimana disebutkan di kitab kamus yang bernama Al-Qamus. Bananu huwa, jadi fa'il dari nazamat di sini, yang merangkai, yang menguntai akan mutiara-mutiara itu oleh ujung-ujung jari. Kan biasanya yang menguntai kalung itu ujung jari atau jari kita lah gitu, kita masukkan benang-benangnya ke dalam benang kalung itu. Nah, banan itu jamak dari banana, bitai, dengan menggunakan ta al-marbutah. Ay atraful asabi', yaitu ujung-ujung jari. Ya, ini kan kita memasukkan benang atau memasukkan benang ke jarum, kan kita memakai ujung jari. Nah, seperti itulah proses menguntai. As-sunnati saniyah, yaitu sunnah di sini, yaitu hadis-hadis as-saniyah yang marfu'ah, yaitu yang derajatnya itu marfu'. Wal muradu bidzalika, tetapi yang dimaksudkan dengan marfu' di sini yaitu as-sahih, yaitu hadis-hadis yang sahih. Wasaniyah atau wasaniyah ya, dan saniyah itu diambil, katanya itu imma ukhidat minas sana'i, terkadang diambil dari sana'i al-mamdud, yaitu ada hamzahnya di akhir,
Bimana arifah artinya adalah tinggi, yaitu tinggi atau agung lah gitu. Wa imma ukhidat minas sana, dan terkadang saniyah itu diambil dari sana. Apa al-maksur, yaitu yang tidak ada hamzahnya, al-maksur. Jadi itu namanya maksur. Apa arti sana? Bimakna ad-dawu, yaitu cahaya. Cahaya lah gitu kan. Wa syabbahal musanniful ahaditsas sahihah, dan musannif menyerupakan hadis-hadis yang sahih, ad-dalatu menunjukkan ala hadan nasabi, atas ini nasab asyarif yang mulia, bi insanin dengan manusia, fi syarfi di dalam kemuliaan, wa naf'i dan di dalam kemanfaatan. Kan manusia yang mulia itu mulia, dan Nabi itu sangat bermanfaat buat manusia. Begitu juga hadis yang mulia itu, yang sahih itu juga bermanfaat. Wa usbita atau wa asbatalah, dan ditetapkan baginya al-bananu akan al-banana. Kita baca apa nih? Maklum atau majhul ya? Dan ditetapkan wa usbitalah, dan ditetapkan baginya apa banan, yaitu ujung jari, allati bimakna atraf, yang banan itu artinya adalah ujung jari, al atraf al asabi', takhayyilan sebagai satu penggambaran. Wa raf'uhu ilal khalili Ibrahim amsaka, dan melanjutkan nasab dari Adnan ke atas, itu menyampaikannya itu adalah sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi sang Khalilullah itu dilarang. Ay muni'a atau mana'a anhu asyari', melarang dari menyampaikan nasab itu, yaitu oleh Nabi, ay an-Nabi. Jadi kita dilarang melanjutkan nasab beliau ketika sudah sampai Adnan. Kalau sudah sampai Adnan, sudah kita berhenti di sana, jangan kita lanjutkan. Wa abahu, dan Nabi itu membencinya, ay karahahu. Kenapa idz syari'u? Karena syariah itu lam yusil an-nasba, tidak menyebutkan sampai nasabnya itu ila Ibrahim, ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana iza intasaba atau untusiba, ini apabila dinisbatkan, atau langsung mungkin Nabi ini, apabila Nabi menyebutkan nasab, lam yujawiz, beliau itu tidak pernah melewati Ma'ad bin Adnan. Nah, jadi kalau Nabi itu menceritakan tentang nasab beliau itu akan berhenti kalau sudah sampai Adnan. Summa yumsik, kemudian beliau tidak menyukai untuk melanjutkannya. Wa yaqul, dan beliau Nabi mengatakan, kadzaban nasabun maratain 2 kali, awasadasan atau 3 kali. Jadi di kitab lain bukan nasabun, tapi nunnya yang panjang, kadzaba nasibun. Saya tidak tahu mana yang benar, nasabun atau nasibun. Kalau di sini di kitab ini nasabun ya. Jadi telah berdustalah orang-orang yang mengaku ahli hisab. Jadi ada ahli hisab yang melanjutkan nasabnya beliau. Wa kana Ibnu Mas'ud, dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, idza qara'a apabila beliau membaca qaulahu ta'ala, akan firman Allah, yaitu alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa samud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Belumkah datang kepada kalian satu kabar, yaitu orang-orang yang ada sebelum kamu, dari kaum Nuh dan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, wa Samud, kaumnya Nabi Saleh, walladzina min ba'dihim, dan orang-orang yang ada setelah mereka itu, la ya'lamuhum, tidak ada yang mengetahui mereka itu, illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Qala kadzaban nasabun. Jadi ini mungkin siapa yang mengatakan ini? Ini mungkin Ibnu Mas'ud. Telah kadzaban nasabun, telah berdustalah orang-orang yang mengaku ahli nasab, annahum yad'una ilmal ansab, bahwa mereka mengklaim akan pengetahuan tentang nasab-nasab. Wa qad nafallahu ilmaha, dan sungguh Allah telah menafikan akan ilmunya itu, ilmu nasabnya itu, anil ibadi, dari hamba-hamba. Wa qad ankara al Imam Malik. Nah, Imam Malik juga, Imam madhab ini, yang
tidak menyukai juga, memungkiri alaman yarfa'u nasabahu, atas orang-orang yang melanjutkan nasabnya Nabi ke atas Adnan itu ila Adam, bahkan sampai ke Nabi Adam. Berarti ada ahli nasab yang mengaku bisa melanjutkan nasabnya Nabi itu dari Adnan sampai Ibrahim, bahkan sampai ke Nabi Adam. Au ila Ismail, atau hanya sampai ke Nabi Ismail saja. Waqala, dan Imam Malik berkata, man akhbarahu, siapa yang memberitahu mereka. Nah, bidzalik, dengan hal yang demikian. Wa kuriha aydan, dan dibenci juga oleh Imam Malik, an yarfa'a nasabal anbiya, untuk melanjutkan nasab para nabi, misla ayyurfa'a nasabul anbiya, untuk dilanjutkan nasabnya para nabi, misla an yuqal, akan semisal dengan dikatakan Ibrahim bin fulan bin fulan, nah gitu. Waqala, tetapi kalau Ibrahim ini kalau nggak salah ini jelas siapa bapaknya, yaitu bukan Adar, tapi kalau nggak salah namanya itu Nahwar, kalau nggak salah disebutkan di kitab Izharul Haq, di catatan kaki di kitab Izharul Haq, kitab kritik kepada agama Kristen. Karena pasti Taurat itu nanti akan berhubungan dengan sejarah-sejarah, soalnya kitab Izharul Haq adalah kitab mengkritik teologi Kristen lah. Waqala Ibrahim bin fulan, waqala man yukhbiruhu bihi, dan Imam Malik bertanya siapa yang memberitahu mereka. Nah, lanjut, wa Adnan bila raibin, dan Adnan dengan tanpa ragu, aisyakin inda zawi, menurut orang yang ahli ashabil ulum, pemilik ilmu-ilmu an-nasabiyah, bifathin nun, dengan patah nun, wasin dan patah sin, nasa, jadi kan, ila zabihi, sampai nasabnya itu kepada nabi yang disembelih, al-mazbuh, yang disembelih, bil amri, disembelih dengan perintah saja, la bil fi'li, bukan dengan disembelih secara perbuatan, hanya diperintahkan saja. Siapa nabi itu? Ismail, yaitu Nabi Ismail, nisbatuhu wa muntamah, yaitu nasabnya itu wa muntamah, disandarkan bil mimi, dengan mim, muntamah itu ay irtifa'uhu wa bulughu, yaitu sampai nasabnya dan sampai nasabnya juga, kama fis sahahi, sebagaimana di kitab sahih, wa fi nuskhatin, dan pada sebuah nuskhah bukan muntamah tetapi muntaha, yaitu berakhir nasabnya itu di Ismail, bil ha, dengan menggunakan ha. Fa qauluhu nisbatuhu, maka perkataan musannif nisbatuhu itu adalah mubtada sanin, mubtada kedua, wal jar wal majrur, dan jar majrur itu yaitu ila zabih itu muta'alliqun bi mahdhufin khabarul mubtada, yaitu di muta'allaq kepada yang dibuang, yaitu khabar dari mubtada. Nah, jadi ila zabih itu maksudnya dia itu khabar muqaddam, dan nisbatuh ini adalah mubtada kedua yang muakhar. Jadi takdirannya ila zabih itu sabitun, atau kainun, mana-mana. Fa'azim bihi, maka alangkah mulia nasabnya beliau, min iqdin, itu dari untayan-untayan, ayatu kalung, min jawahir, kiladatun min jawahiri. Faqauluhu a'zim, maka perkataan musannif a'zim itu bifathil hamzi, dengan patah hamzah itu, wa kasriz za'i, dan mengkasrahkan za-nya, fa'azi, gitu kan, ala suwaril amri, atas bentuk fi'il amar, wa huwa fi'lu madin, sedangkan dan dia itu adalah fi'il madi, fi'lu ta'ajubin adalah fi'il ta'ajub, wal ba'u, dan ba' bihinya itu zaidatun, adalah ba' zaidah, fil fa'ili, pada fa'ilnya. Wa qauluhu min iqdin, dan perkataan musannif daripada min iqdin itu tamyizun, adalah tamyiz, min fi'li ta'jub, daripada fi'il ta'jub, tamyiz dari fi'il ta'jub. Tafsirun, yang menafsirkan lil domiri, bagi domir al-bariz, yang nampak, li anna tamyiz, karena bahwasanya tamyiz itu yaji'u kasiran, sering datang ia tamyiz itu, minat ta'jubi, dari fi'il yang ta'jub. Wal makna amrun azimun, dan artinya adalah perkara yang besar, yaitu alangkah indah, gitu kan, perkara yang indah. Yuta'ajabu bihi minhu, yang
yang diherankan darinya perkara itu. A'zamu nasabin, yaitu semulia-mulia nasab. Jadi kemuliaan nasabnya itu membuat heran jadinya. Yushbihu husnuhu iqdan. Jadi musannif menyerupakan keindahannya itu dengan untayan kalung permata. Ta'allaqat bil qafi, artinya lama'at. Ta'allaqat artinya bercahaya, berpendar-pendar atau gimana ya. Jadi bercahaya dengan terang. Apa kawakibuhu, yaitu bintang-bintang. Bintang-bintang itu apa? Ai jawahiruhu, yaitu permata-permatanya. Asyabihah, yang diserupakan bil kawakib, dengan bintang-bintang. Fil idha'ah, di dalam hal bersinar terang. Jadi sama dengan bintang yang bersinar terang. Ad-duriyah, yaitu bitaslisid dali, dengan membaca 3 huruf yang ada di dalamnya. Bisa dariyah, duriyah, sama diriyah. Artinya adalah ay al-mudhi'ah, yaitu yang bercahaya. Apa yang bercahaya? Yaitu permata yang mutiara yang bercahaya. Nusibatil kawakibu, dinisbatkan kepada bintang-bintang, ila duri, kepada mutiara. Alladzi, yang ia mutiara itu, huwa lu'lu'ul azim, yaitu mutiara yang besar. Au ila duri, atau ila dari, yang mungkin di sini. Nah, ini ila duri alladzi huwal laban, atau sama saja mungkin ini. Ila duri alladzi huwal laban li bayadhiha, atau mutiara yang berwarna putih karena sebenarnya dialah susu, karena disebut susu karena putihnya susu. Mungkin seperti itu. Wa kaifala, dan bagaimana tidak indah, bagaimana musannif tidak keheranan, tidak takjub dengan nasabnya beliau, dengan nasabnya Nabi. Yuta'ajabu, jadi wa kaifala ini yuta'ajabu, yaitu terheran min azmi hadzal nasab, dari agungnya nasab beliau. Wasayyidus wa hal, di sini sedangkan junjungan kita, yaitu al-hal annal kamila, bahwasanya kesempurnaan fi siyadati, di dalam Nabi Muhammad memimpin, ala khalqillah, adalah di atas ciptaannya Allah. Al-akram, yaitu yang mulia. Al-anfus, zatan wa sifatin, itu baik zat dan sifatnya. Wasitatuhu ay ajwadu jawahir, yaitu beliau itu paling mulia, paling mulia juga. Jawahir ini paling apa, kita bahasa Indonesianya sampai kekurangan lah gitu. Paling mulia, paling agung lah gitu. Nah, jadi al-qiladatu jawahirul qiladah, ajwadu jawahirul qiladah, yaitu Nabi itu adalah paling agungnya, paling indahnya permata yang ada di kalung. Karena kan kalung itu ada permatanya itu biasanya diisi dengan batu yang paling indah. Nah, beliaulah Nabi itu. Nah, alladzi fi wastiha, yang ada di tengah-tengahnya, sebagai liontin atau mata kalungnya lah gitu. Al-muntaqah ay al-mukhtar, Nabi yang indah, yang terpilih. Tsumma ansyadal musannif, kemudian musannif menyenandungkan atau menasyidkan fi makna dalika at-ta'ajjub, pada ketika keheranannya itu, bibaitaini, dengan 2 bait, minal qasidatil hamaziyah, dari kasidah hamaziyah, yaitu kasidah atau syair yang berakhiran dengan hamzah. Li Syekh Al-Arif, yaitu karangan Syekh Al-Arif Al-Kamil Muhammad bin Sa'id Ad-Dallasi Summa Al-Busairi. Wahia qasidatun nafisatun, dan dia adalah bait syair yang indah, jiddan, sangat-sangat indah. Wala yakadu yujadu laha nazirun, hampir-hampir tidak ada ditemukan syair-syair yang sebanding dengan syairnya beliau. Lima qabla, karena lima kila, karena dikatakan inna jami'al abiyati, sungguh bait-bait yang dikarang beliau Ad-Dallasi ini, Syekh Al-Arif Muhammad bin Said ini, ka'annaha ta'lilun lil baiti, seakan-akan bait yang dibuat itu adalah sebab dari bait yang pertama. Misalnya ada 2 bait. Nah, bait kedua itu adalah diciptakan karena ada bait pertama, yaitu bersumber dari sebab bait pertama. Nah, sebenarnya saya kurang paham juga kenapa bait pertama mempengaruhi bait kedua. Faqala, maka beliau berkata, nasabun tahsabul ula bihula, berarti ini nasabun ini bukan syair dari Barzanji, tetapi dinukil dari
syair yang lain. Nasabun tahsabul atau tahsibul ula bihula qalladatha nujumahal jauza. Nah, nanti kita lanjutkan ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Silahkan dikomentari di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.